Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Ermina Kontesa, kelas A semester 7 NIM 17030300015. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Terapan. Yang saya mau bahas di sini yaitu tentang kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini muncul yang pertama kali di Cina. Ini tidak asing lagi di telinga masyarakat. Di mana Cina merupakan negara yang pertama kali terkena virus ini. Kita ketahui virus ini cepat menyebar. Kita ketahui di mana di Cina virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan beberapa bulan terakhir virus ini masuk di Indonesia, di mana begitu banyak gejala seperti pilek, batuk kering, dan lain-lain. Di sini juga begitu banyak pasien yang terkena COVID-19, tetapi kalau dilihat akhir-akhir ini begitu banyak persoalan yang bisa kita lihat. Seperti yang kita dengar akhir-akhir ini, yang paling menarik yang terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID, di mana di sana menjelaskan tentang isu beberapa pasien sesungguhnya bukan pasien COVID, tetapi oleh rejim kesehatan dimasukkan dalam kategori COVID. Dengan situasi ini juga ada isu tentang penyogokan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Merdeka.com, petugas rumah sakit di Manado, beredar di media sosial, salah satunya Facebook Mors Prasetya pada tanggal 2 Juni 2020, di mana pengakuan dari anak pasien yang meninggal karena jantung yang hendak disogok tim medis rumah sakit Manado dengan uang pecahan 50.000 senilai 9 juta agar si anak mau mengaku ayahnya meninggal karena virus corona, padahal ayahnya meninggal karena penyakit jantung. Di mana kita bisa melihat dari kasus penyogokan tersebut, di sini adanya eksploitasi terhadap manusia, dan seperti yang kita ketahui banyak orang yang memanfaatkan situasi saat ini. Salah satunya tadi itu di mana pihak rumah sakit mau menyogok anak dari si pasien agar mengakui bahwa ayahnya terkena COVID-19. Eksploitasi pemanfaatan situasi yang secara sewenang-wenang ini terjadi karena tuntutan ekonomi juga, tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kesejahteraan, di mana ini semua dirasakan oleh banyak orang. Situasi ini juga muncul masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Salah satunya di sini orang sangat setengah mati mencari pekerjaan saat ini semenjak adanya virus corona ini, sehingga begitu banyak masyarakat yang nganggur. Pengangguran di sini seringkali menjadi masalah sosial dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapat masyarakat berkurang sehingga timbulnya kemiskinan. Semenjak adanya wabah ini, semua orang susah mencari tempat kerja karena begitu banyak para pekerja diberhentikan. Dengan situasi ini juga, begitu banyak manusia yang memanfaatkan situasi seperti melakukan eksploitasi untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan akibat dari itu semua. Dan begitu banyak orang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan individunya, tanpa menyadari bahwa kita semua saat ini tidak bisa berbuat apa-apa karena wabah ini. Di Indonesia beberapa bulan terakhir ini dilanda oleh COVID-19, di mana yang terjadi sangat memprihatinkan kepada seluruh warga Indonesia. Kita bisa melihat bahwa dengan adanya COVID ini sangat menghambat, terlebih khusus dalam faktor ekonomi. Memang awal mula saat terjadi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang cemas dan takut, di mana adanya virus corona ini bisa menimbulkan banyak permasalahan di tengah-tengah kita. Yang kita ketahui, begitu banyak orang yang terkena virus corona ini bisa membuat kita takut dan membuat mental kita rusak. Dengan adanya virus yang terjadi sekarang, membuat kita takut untuk melakukan sesuatu. Karena kita tidak tahu apa dampak sebenarnya dari wabah corona ini. Dengan virus yang melanda ini, tapi kita bisa melihat bahwa begitu banyak yang meninggal karena COVID-19. Tetapi sampai saat ini
kita bisa melihat bahwa ini merupakan permainan politik di dalamnya. Adanya kaum yang memanfaatkan situasi ini, kita bisa lihat di berita yang akhir-akhir ini beredar. Di mana awal terjadi virus ini, begitu banyak masyarakat sangat terganggu keamanan, di mana menyangkut virus yang terjadi sekarang ini, menurut saya sangat terancam, di mana banyak orang yang saling menghindar karena begitu banyak cara mengatasi wabah corona ini dan sangat mengganggu ketenangan dalam diri sendiri. Di sini juga kita bisa melihat begitu banyak masalah yang terjadi secara pribadi, adanya rasa takut dalam diri terkait dengan virus yang melanda kita saat ini. Wabah corona yang melanda kita saat ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Di mana kita harus membatasi kegiatan kita. Kita diminta segala sesuatu harus dilaksanakan dari rumah saja, supaya kita harus mencegah tentang masalah yang terjadi saat ini. Di mana bicara kapitalisasi di sini terlebih khusus menyangkut ekonomi. Bisa kita lihat tentang ekonomi negara kita saat ini, saat masa pandemi ini banyak pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk menambahkan modal terlebih khusus dalam perekonomian, di mana yang baru-baru kita lihat dengan sengaja orang tua menerima tawaran untuk menjadi pasien COVID-19. Dia rela melakukan itu kepada anaknya karena salah satunya di sini yaitu tuntunan ekonomi juga, di mana dengan terpaksa orang tua menerima tawaran tersebut untuk membiayai ekonomi keluarganya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang terlibat di dalamnya, di mana dengan sengaja menggunakan situasi saat ini untuk kepentingannya. Di sini juga ada permainan politik di dalamnya, seperti yang kita lihat pada contoh di atas tadi, di mana orang tua itu menerima tawaran dari orang untuk menjadikan anaknya sebagai pasien COVID-19. Dan di sini juga dia tidak memberitahu siapa yang menawarkannya. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya pihak-pihak tertentu di dalamnya. Dan dari bidang pendidikan, kita bisa melihat di mana saat ini juga begitu banyak persoalan dalam bidang pendidikan. Misalnya, segala aktivitas kita terganggu. Dan di sini juga merasa tidak puas terhadap keputusan pemerintah, di mana sekolah sampai saat ini belum buka, tetapi tempat rekreasi lainnya masih buka. Dan akhir-akhir ini juga banyak masyarakat yang tidak takut lagi dengan virus ini. Kita bisa lihat di mana masyarakat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan baru-baru juga di Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran. Dan di situ juga ada yang tidak mengikuti protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, dan lain-lainnya. Di sini juga kita bisa melihat di mana semua ini terjadi karena ada pihak tertentu di dalamnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Di mana di sini saya mengambil kesimpulan, bila akhir-akhir ini begitu banyak informasi mengenai wabah ini, setidaknya kita harus bisa mengikuti arahan dari pemerintah. Memang pada dasarnya kita sudah mengetahui juga bahwa ini merupakan ada pihak-pihak tertentu di dalamnya, karena kita bisa menilai dari informasi yang kita dapat melalui media. Apapun itu, intinya kita harus waspada dengan virus ini. Kita bisa melihat berita pada hari ini, jonabaten.com update sebaran corona Indonesia di 34 provinsi Sabtu 28 November 2020, di mana sampai hari ini ada penambahan kasus baru positif COVID-19 sebanyak 5.418 di 34 provinsi di Indonesia, sehingga total kasus COVID-19 mencapai 527.999 kasus, dan penambahan ini dari 10 provinsi yang mengalami penambahan pasien COVID-19.
di mana di sini kita bisa melihat bahwa setiap saat ada peningkatan pasien COVID-19, di mana semakin meningkatnya pasien COVID-19, ini sangat memprihatinkan, sehingga disarankan kepada kita semua, kita harus mengikuti arahan dari pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan. Demikian video yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Bapak.